Padi. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini adalah tutorial full ya pembuatan gazebo dari awal sampai di atap ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ini, terima kasih banyak sudah membantu ya membesarkan channel ini teman-teman. Oke, di sini ini adalah balok yang kita gunakan ya. Jadi balok yang kita gunakan ini adalah ukuran 15 kali 15 ya teman-teman ya. Jadi ukuran 15 kali 15 untuk tinggi sendiri dari lantai ke gelagar kaki itu ada di 50 cm teman-teman ya. Oke, di sini ini adalah untuk gelagarnya sendiri teman-teman, dan untuk nanti bagian atapnya seperti itu teman-teman. Nah, untuk seterusnya adalah kita membuat gelagarnya dulu ya. Jadi ini saya sudah lubangi semua, dan di sini untuk gelagarnya ya teman-teman ya. Ini ukuran gelagar yang saya gunakan adalah di 15 lebarnya ya, dengan tinggi atau panjang ya, panjangnya itu 2 meter teman-teman. Jadi yang satu itu 2,30 meter, yang ini tuh di 2 meteran teman-teman. Untuk lebar dalam sendiri itu ada di 2 meteran pas ya teman-teman ya, seperti itu untuk yang 2,30, sedangkan yang ini ada di 1,70-an teman-teman, seperti itu. Nah, ini saya ukur-ukur dulu untuk memastikan posisinya sudah tepat, kemudian nanti dibuat seperti apa namanya ya, pasak ya. Jadi untuk dimasukkan ke dalam tiangnya teman-teman ya, supaya nanti permukaan dari tiang ini rapi ya, seperti itu. Nah, ini saya ukur dulu ketebalannya sudah sesuai dengan apa namanya, lebar dari lubangnya ya teman-teman, seperti itu teman-teman. Oke, di sini saya garis menggunakan siku, kemudian supaya rapi ya, seperti itu teman-teman. Memang sangat dibutuhkan ketelitian ya dalam melakukan hal ini, yang mana ini gazebo memang saya buat sendiri ya teman-teman ya, kecuali pas nanti kasih berdiri itu dibantu dengan adik saya teman-teman ya. Jadi ini di rumah mertua saya buat teman-teman. Di sini kita halus-haluskan dulu sesuai dengan ukuran dari lubang tadi ya. Jadi lubang pasak tadi untuk di kaki ya, atau penopang lantai ini teman-teman. Setelah itu nanti kita rapikan ya. Sini kita potong dulu, kita gergaji setengah, baru kita haluskan menggunakan pahat. Nah, kita haluskan saja menggunakan ketam dulu seperti ini, nanti baru dirapikan menggunakan pahat ya teman-teman. Seperti itu cara pembuatannya ya. Oke, setelah itu teman-teman ya, kita lanjut ke proses berikutnya. Oke, untuk perakitannya di sini saya tidak record ya teman-teman ya. Jadi ada di video yang di part-part itu ada, kalau kalian mau nonton video cara merakitnya ini, cara memasukkan, di sini langsung saja kita cara memberdirikan gazebo-nya teman-teman. Di sini dibantu dengan adik saya, yaitu adik pertama dan adik terakhir ya. Nah, sini kita orang tiga bergotong royong untuk memberdirikan ini ya. Jadi betul-betul worth it dibantu. Ini sangat susah sekali ya teman-teman ya, karena kayunya berat, kita menggunakan kayu kelapi ya, jadi sangat dibutuhkan effort sekali dan skill juga. Di sini di palu-palu ternyata susah teman-teman. Akhirnya saya punya ide untuk ambil pengganjal ya. Di sini saya palu juga ndak mau, dan akhirnya saya ganjal nanti di sebelah sininya supaya gampang ya. Ini kita ganjal dulu supaya gampang. Nah, ini sudah masuk ya, masuk separuh itu sudah terlihat teman-teman, dan sebelahnya lagi seperti itu teman-teman. Memang sangat susah sekali ya dalam tahap berdirinya ini, seperti itu ya. Oke, kita palu-palu terus di sini teman-teman sampai hampir rapat ya. Jadi nanti kalau udah dekati rapat itu gampang teman-teman. Oke, di sini sudah rapat ya teman-teman ya. Jadi sudah selesai proses berdirinya ini teman-teman. Di sini saya mau kasih pasang untuk bagian dari nanti letak dari kaki kuda-kuda di atas teman-teman ya.
Oke, di sini agak sulit ya ternyata ya teman-teman ya. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama dan setelah itu akhirnya nanti selesai ya. Nah, setelah selesai teman-teman di sini sudah jadi ya. Begini kira-kira tampilannya untuk sementara ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini saya lanjut proses pembuatan dari lantainya ya. Jadi di sini lantainya saya angkat sendiri, memang pengerjaannya sendiri. Ini saya ambil dulu papan-papannya teman-teman untuk lantai. Jadi untuk lantai ini saya menggunakan papan ukuran tebal 3 cm ya dengan lebar 25 cm teman-teman ya. Jadi memang nanti hasilnya gampang diatur ya, karena papannya ini lebar ya, berbeda dengan papan yang 20-an itu teman-teman. Jadi di sini pas-pas ya, ukuran papan itu memang disesuaikan dengan ukuran dari gazebo. Dan untuk pengetamannya teman-teman memang saya ketam di sebagian saja ya. Di sini kita sudah ketam 2 teman-teman. Ini kita putar musik dulu supaya enjoy ya. Oke, di sini untuk kayu sendiri teman-teman jadi masih kayu kelapi ya yang kita gunakan. Ini saya persiapkan dulu alat-alatnya ya. Oke teman-teman, di sini lanjut kita eksekusi lagi ya. Jadi kita seberangin dulu nih ketamnya, jadi kita haluskan sedikit lagi ya untuk hasil yang lebih baik. Nah, oke di sini teman-teman sudah terlihat rapi ya. Lanjut kita proses untuk pemasangan dari lantai ini. Oke teman-teman, di sini lanjut ke proses merapikan dari lantainya ya, pemasangan lantai di sudut teman-teman. Ini bisa kalian gunakan ya. Jadi kita bagi dua dulu hasilnya, kemudian menggunakan siku kita garis di setengah dari ukurannya ya teman-teman. Jadi ukuran tiang sama di sebelah sini juga sama ya, kita garis di setengah ukuran tiang seperti ini. Oke, disimak saja untuk prosesnya ya. Nah, kita garis seperti itu, kemudian nanti kita potong agar permukaan dari tiang ini rata ya, jadi tidak memiliki lubang perantara dengan lantai papan yang kita akan pasang teman-teman. Di sini kita langsung eksekusi saja menggunakan mesin ya. Kita ukur dulu ketebalannya sesuai dengan papan agar tidak terjepit ya, biasanya terjepit teman-teman. Di sini langsung kita eksekusi saja, kita potong ya, potong merata sesuai dengan garis yang sudah kita buat tadi. Singkat cerita teman-teman, sudah terpotong. Oke, di sini sudah terpotong yang sebelah juga dan sebelah lagi ya teman-teman ya. Jadi kita rapikan menggunakan gergaji untuk sisa pemotongannya dan kita pasang di sini, dan alhamdulillah langsung sesuai ya, terpasang sesuai dengan keinginan kita teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk hasilnya kira-kira seperti ini ya hasilnya ya. Nah, di sini lanjut kita pasang di bagian kedua dan seterusnya ya. Di sini saya singkat saja videonya agar tidak terlalu panjang ya. Di sini kita pasang yang bagian kedua, ketiga, kita rapi-rapikan bagian bawahnya ya seperti itu teman-teman, agar rata sesuai dengan balok lantainya teman-teman, seperti itu agar tidak bergelombang ya. Oke teman-teman, untuk hasilnya kira-kira seperti ini ya penampakan dari lantai papannya. Di sini tinggal sudah saya rapikan yang sebelah, tinggal sebelah lagi ya. Oke, di hari berikutnya teman-teman ya, jadi di sini kita akan membuat dari kuda-kudanya ya. Di sini kita gunakan kayu jenis ponto untuk di daerah saya teman-teman ya. Kalau daerah kalian itu saya kurang tahu apa namanya. Jadi di sini kita halus-haluskan dulu, kita serut dulu permukaannya ya agar rapi ya teman-teman ya. Di sini karena ini kayunya sudah lama, jadi permukaannya itu sedikit sudah lusuh ya, sudah rusak teman-teman. Makanya kita ambil bagian dalam, jadi agak tebal sedikit ya pengambilan dari kulit kayunya ini teman-teman, seperti itu. Di sini kita halus-haluskan dulu. Setelah kita haluskan teman-teman, jadi kira-kira ini hasil yang sudah kita haluskan ya. Nanti di sini caranya adalah kita menyetel ya. Jadi setelnya itu kuda-kudanya seperti apa Bang? Ini kan tidak menggunakan
tiang tengah ya. Jadi cara penyetelan kuda-kuda yang tidak menggunakan tiang tengah itu teman-teman, jadi kita setel di bawah ya. Jadi kita ukur jaraknya itu sesuai dengan lebar dari gazebo kita. Gazebo yang dimaksud itu yang mana? Jadi yang dimaksud adalah lebar dari sudut ketemu sudut ya, bukan dari sisi ketemu sisi. Mungkin bisa dipahami ya bahasa saya teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan kuda-kuda dengan kemiringan 30 derajat, di mana tinggi tiang raja itu atau patokannya itu kita dapat dari tangan kemiringan dikali dengan setengah dari jarak bentang teman-teman, seperti itu ya. Oke, untuk di sini hasilnya langsung kita eksekusi saja. Itu sudah kita dapat ketinggiannya kuda-kudanya itu di sekitar 80 sentian ya. Oke, di sini langsung kita eksekusi saja teman-teman. Nah, fungsinya hal seperti ini adalah nanti jadi kita tinggal paku di bagian atas dari kuda-kudanya ya teman-teman. Jadi kalau sudah rapat berarti sudah sesuai dengan kemiringan atapnya. Seperti itu triknya teman-teman. Dan di sini sudah terpasang bagian keempat sisinya ya. Jadi tinggal menambahkan sisi yang berada di tengah dari balok pengaitnya teman-teman, seperti itu. Jadi di sini saya pasang bagian balok pengaitnya itu teman-teman ya. Jadi memang sedikit agak rumit proses kuda-kuda tanpa tiang tengah ini teman-teman ya. Jadi kalau belum terbiasa mungkin agak kesusahan seperti saya ya. Jadi kalau sudah terbiasa memang sudah gampang teman-teman. Di sini saya ukur dulu untuk tengah dari garisnya ya. Jadi biar letak kuda-kudanya ini pas di tengah teman-teman. Jadi saya ukur dulu ini supaya rapi ya. Jadi memang nanti gampang dalam pembuatannya ya teman-teman. Seperti itu. Oke, di sini saya rapi-rapikan dulu untuk sudutnya ya. Jadi yang susah dari kuda-kuda tanpa tiang ini adalah merapikan atau mempertemukan ujung balok ya, masing-masing ujung balok itu yang susah teman-teman. Di sini saya mengalami kesulitan ya, agak lama jadi pemasangan ini. Jadi kita singkat saja ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah baloknya sudah terpasang ya. Jadi sisi bagian sananya yang belum. Jadi ini sebagai contoh saja proses pemasangannya ya. Di sini sudah terpasang, sudah terpaku juga teman-teman. Sudah mantap lah pokoknya. Di sini saya turun dulu, dan untuk hasil dari kuda-kuda tanpa tiang ini seperti ini teman-teman ya. Nah, ini sudah terpasang semua sisi dari masing-masing untuk kuda-kudanya teman-teman. Teman-teman lanjut ya di sini. Jadi saya menggunakan kayu ya, kayu untuk ringnya ini teman-teman. Jadi karena budgetnya murah, kita gunakan kayu yang biasa saja nanti untuk supaya tahan. Jadi kita semprot dengan solar ya. Jadi sebagai anti dalam penanganan bubuk ya. Jadi bubuk yang makan kayu itu tidak memakan karena ada bau solarnya. Nanti kita solar teman-teman setelah proses pemasangan atap. Nah, di sini kita halus-haluskan dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini ringnya sudah saya naikkan ke atas dan saya pasang sendiri lagi teman-teman ya. Jadi untuk jarak ring sendiri teman-teman itu ada di 40 cm, kemudian spasi bibir atap ke ring itu ada di 10 cm ya saya gunakan teman-teman. Jadi untuk hasilnya bisa kita spill nanti di akhir teman-teman. Di sini untuk ringnya saya gunakan ring yang biasa saja ya. Jadi tidak ada ring yang istimewa dari ring ini untuk proses pemasangannya teman-teman. Jadi bagian ujung itu saya pasangi paku karena tidak ada yang pegangi ya. Tidak ada pemegang, jadi kita akali dengan penggunaan paku. Di sini saya sama cerita ya teman-teman ya. Jadi agak sedikit rumit. Dan di sini kita paku-paku saja permukaannya. Setelah itu ring yang kedua juga teman-teman kita singkirkan dulu ini karena pendek ringnya ya. Jadi kita buang dulu ke sebelah sana. Kemudian itu untuk ring yang kedua. Jadi jarak ringnya itu memang sangat menentukan hasilnya nanti teman-teman, apakah rapi atau tidak teman-teman. Jadi sangat perlu diperhatikan.
Oke, di sini sudah terpasang teman-teman, jadi kita gergaji dulu supaya ketemu sudut dan sudutnya ya. Di sini kita rapi-rapikan, dan di sini bagian kedua juga kita rapi-rapikan ya. Jadi setelah kita rapikan ini, kita akan lanjut ke proses pemasangan atapnya nanti ya teman-teman ya. Jadi memang sangat susah karena sendiri, jadi naik turun teman-teman. Di sini kita paku-paku dulu. Oke teman-teman, jadi kita lanjut saja ya ke proses pemasangan atapnya. Nah, di sini teman-teman proses pemasangan atap, jadi kita mulai dari sudut ya. Di sini atapnya, Bang, kenapa mulai dari sudut, kenapa enggak dari tengah? Jadi ini sudah kita atur tadi ya. Jadi berapa sih jarak selisih dari sudut ketemu sudut supaya menghasilkan atap yang seimbang antar kiri dan kanan, artinya potongannya itu tidak berlebih ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi ini sudah kita atur, memang di sini kita pasang-pasang saja atapnya ya teman-teman ya. Jadi di sini memang saya menggunakan atap ini agak sulit ya, justru sulit. Kenapa saya katakan sulit? Karena ketika diinjak itu dia gampang meleot ya. Dalam orang Jawa yang selalu bilang teman-teman, jadi meleot. Sehingga takut nanti atapnya ini rusak ketika kena injak ya teman-teman, seperti itu. Oke, di sini kita paku-paku saja. Susahnya ini karena sendiri, jadi kita naik turunnya itu sendiri teman-teman. Untuk bagian atas itu ada kerucutnya ya teman-teman ya. Jadi nanti kalian simak saja bagaimana proses pemasangan atap ini, karena pemasangan atap ini yang menentukan nanti hasilnya itu bagus atau tidak, rapi atau tidak ya teman-teman ya. Seperti itu. Karena saya juga ini sebenarnya baru pemula dalam pengerjaan hal seperti ini. Jadi ini lagi gabut aja ya, lagi nggak ada kerjaan, makanya kita bikin ini teman-teman. Kalau ada kegiatan saya tidak buat seperti ini ya. Oke teman-teman, di sini lanjut saja ke proses pemasangan atapnya, kita paku-paku ya. Oke teman-teman, lanjut di hari berikutnya aja. Di sini kita rapikan dulu dari permukaan atap. Kenapa lanjut di hari berikutnya teman-teman? Karena atap yang saya beli itu kurang ya, maklum karena masih pemula. Jadi bagian yang tertutup itu baru separuh ya. Makanya yang sebelah sana itu belum tertutupi dengan sempurna teman-teman. Di sini jadi kita naik untuk merapikan dari permukaan. Di sini saya menggunakan gerinda ya teman-teman ya. Jadi sini saya potong-potong dulu ini pinggirannya ya. Jadi saya rapikan teman-teman untuk penggunaannya ini. Dan di sini ada insiden nanti ya teman-teman ya. Jadi gerindanya itu ternyata konslet teman-teman, dan saya hampir kena setrum ya. Sangat berbahaya sekali, lagi sendiri teman-teman ya. Jadi untuk hari-hari berikutnya itu saya tidak berani lagi menggunakan gerinda. Karena apa? Memang gerindanya ini semua bekas kena las ya. Jadi kena las, ada kegiatan pembangunan pembangunan parkiran di masjid ya teman-teman. Makanya itu saya tidak berani lagi menggunakannya teman-teman, seperti itu. Dan ini di sini ada insidennya nanti ya. Di sini saya potong-potong, dan itu dia koslet. Jadi koslet teman-teman. Jadi sangat menakutkan sekali. Jadi saya potong saja videonya ya teman-teman ya. Di sini sudah teratapi sebagian ya teman-teman ya. Di sini bagian kerucutnya yang saya eksekusi, dan ini memakan waktu yang cukup lama di bagian kerucut, dan ini merupakan hari terakhir juga ya saya pasang teman-teman di sini. Oke teman-teman, di sini lanjut saja ya, kalian simak sampai selesai proses pemasangannya itu seperti apa ya. Mungkin saya cukupkan saja videonya di sini ya. Nanti kalau terlalu panjang mungkin kurang peminat ya teman-teman ya. Silakan dinonton sampai selesai dari video ini, dan hasilnya nanti ada di akhir video.